Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, subhanallah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukrata wa asila. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Faqalallahu ta'ala fi Qur'anil azim wa huwa asdaqul qailin, ya ayyuhallazina amanu stajibu lillahi wa lirrasul idza da'akum lima yuhyikum. Alhamdulillah, subhanallah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Allahumma arhamna bil Qur'an, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, segala puji hanyalah milik Allah, Rabb yang masih terus dan terus tanpa ada habis-habisnya memberikan kita beraneka ragam nikmat dan kasih sayangnya tanpa ada putus-putusnya. Meskipun kita selalu membalasnya dengan kedurhakaan, dan meskipun kita tidak sadar, seakan-akan Allah memberikan sesuatu yang tidak kita inginkan, sesungguhnya itu adalah kebaikan untuk umatnya. Salawat serta salam tercurah limpah kepada junjungan Nabi kita tercinta, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita dan orang-orang yang kita cinta kelak akan mendapatkan syafaatnya dikala harta, tahta dan kuasa tidak lagi mampu menjadi penolong kita. Sahabat Amazing People yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada malam hari ini Allah berikan kesempatan untuk hadir di majelis ilmu. Maka karena ini majelis ilmu, maka mari sama-sama kita yang pertama niatkan. Jangan ada niat-niat lain, jangan ada dorongan-dorongan lain kecuali hanya untuk Allah. Dan bukan hanya diberikan kesempatan oleh Allah pada malam hari ini spesial. Malam hari ini adalah malam menuju Rajab, ya. Bahkan sebagian menghitung ini sudah malam menuju 2 Rajab. Masya Allah. Yang pasti kita sudah sampai di bulan Rajab. Dan di dalam Islam kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan selalu mengetahui kedahsyatan bulan ini agar kita lebih termotivasi, ya. Sampai-sampai Nabi SAW mengajarkan kita berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Allahumma barik lana, ya Allah, berkahilah, curahkanlah kebaikan kepada kami, berikanlah kebaikan kepada kami, limpahkanlah seluruh kebaikan kepada kami. Barik lana fi Rajab, di bulan Rajab, nih bulan Rajab. Doanya spesial. Wa Sya'ban, dan di bulan Sya'ban, 1 bulan setelah ini nanti. Wa balighna Ramadan, dan sampaikanlah kami dengan bulan Ramadan. Sampaikanlah kami dengan bulan Ramadan. Ini doa yang mustajab insyaallah. Maka teman-teman yang dirahmati Allah, mari perbanyak baca doa ini. Mudah-mudahan sahabat semua dimanapun berada, Allah akan pertemukan kita dengan bulan Rajab ini dengan penuh keberkahan, bulan Sya'ban penuh dengan keberkahan, dan yang kita tunggu-tunggu, kita akan bertemu dengan bulan Ramadan. Siapa yang tidak rindu dengan bulan Ramadan? Siapa yang tidak menginginkan bulan Ramadan? Bayangkan, amal sunnah, sedekah sunnah, puasa sunnah, ya, salat sunnah, ya, itu berubah menjadi pahala wajib, masya Allah. Dan amal-amal wajib berubah pahalanya menjadi 70 kali kewajiban. Allahu Akbar. Ya, Rabbi, ya Allah, siapa yang gak ingin? Ya, sunnah jadi wajib, wajib 70 kali kewajiban. Allahu Akbar walillahilham. Wah, makanya semua orang rindu Ramadan. Man shoma Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu taqaddama min zambi. Barang siapa yang merindukan bulan Ramadan, pertemuan dengan bulan Ramadan, maka Allah hapuskan dosa-dosanya di masa yang lalu. Sahabat semuanya, Amazing People yang disayang Allah, siapa di antara kita yang tidak punya dosa? Justru pertanyaannya dibalik. Siapa di antara kita yang kira-kira pahalanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Justru kita khawatir, jangan-jangan sholat kita tidak diterima.
Jangan-jangan puasa kita tidak diterima. Jangan-jangan sedekah kita tidak Allah terima. Jangan-jangan umroh kita tidak Allah terima. Jangan-jangan wakaf kita tidak Allah terima. Jangan-jangan saum kita tidak Allah terima. Jangan-jangan bakti kita kepada orang tua kita merasa banyak pahala tetapi tidak diterima. Pertanyaannya bukan apakah pahala-pahala kita, apakah dosa-dosa kita tidak ada? Itu bukan pertanyaan, malah kita bertanya, jangan-jangan bukan hanya kita banyak dosa, amal-amal kita tidak diterima. Na'udzubillah min dzalik. Sahabat Amazing People, pada malam hari ini, di malam bulan Rajab spesial, saya mengambil alih acara Penggerak Perubahan yang biasanya Sabtu malam, ya, bersama tokoh-tokoh penggerak perubahan. Di malam hari ini sekaligus juga kita sama-sama mengkaji tentang keutamaan bulan Rajab. Dan malam hari ini saya mendapatkan informasi dari tim bahwa penggerak perubahan akan ada di malam ganjil, malam 1 dan 3 Sabtu malam. Dan Sabtu malam, mulai nanti Sabtu malam, ya, pekan keempat, tanggal 27 berarti ya, insya Allah kita punya rubrik baru. Selain penggerak perubahan, kita punya rubrik, ya, dahsyatnya pengobatan Nabi. Ingat ya, dahsyatnya pengobatan Nabi. Dan kabar gembiranya sahabat semuanya, insya Allah akan hadir, ya, Dr. Kintoko MSc. Ya, beliau MSc, beliau ini adalah guru saya. Beliau S1-nya di UGM, S2-nya di Kuala Lumpur Malaysia, S3-nya di Cina, khusus tentang herbal. Allahu Akbar. Jadi beliau ini ahli pakarnya. Ternyata beliau ini mutiara umat yang terpendam. Alhamdulillah beliau tinggal di Jogja dan saya sudah mengontak beliau. Insya Allah akan berbagi ilmu tentang kedahsyatan herbal-herbal nabawi kepada kita. Kapan? Sabtu malam, pekan kedua dan pekan keempat. Berarti kita ada rubrik baru. Ingat ya, catat teman-teman semuanya, catat. Insya Allah catat. Sabtu malam, pekan 1 dan 3, penggerak perubahan. Pekan 2 dan 4, insya Allah kita akan sama-sama bersama guru kita tentang dahsyatnya pengobatan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi setiap malam sekarang, ya, rubrik Amazing People ini, YouTube Amazing People ini, insya Allah akan dipenuhi oleh guru-guru yang luar biasa. Dan saya siap jadi hostnya. Setuju? Setuju nggak? Setiap malam lo belajar lo, nggak boleh absen. Yuk ketik, setuju. Yuk, Masya Allah, sudah hampir 300 orang nih. Sebentar saja sudah hampir 300 orang. Ayo, sekarang di-share ya. Malam hari ini kita akan bahas tentang dahsyatnya bulan Rajab. Ada apa dengan bulan Rajab? Apa hebatnya bulan Rajab? Ya, yuk di-share yuk. Ya, tombol share-nya. Ya, tombol share-nya. Ya, jangan lupa tombol share, klik. Sebarkan. Yang kedua tombol like-nya, kasih like dulu. Ya, sebelum kita masuk kepada materi, saya akan menjelaskan dahsyatnya bulan Rajab. Ya. Kemudian teman-teman semuanya, yuk kita sama-sama komen, ya, dengan kalimat-kalimat yang baik, perkataan yang baik di kolom komen kita, ya. Bismillah, kita malam hari ini insyaallah akan bahas, ya. Nah, oke, sebelum saya bahas, saya ingin menjelaskan ulang. Dengerin, catat. Senin malam, rubrik Rumahku Surgaku bersama Ustadz Iwan Januar. Senin malam jam 8 di sini. Ya. Selasa malam, hadis inspiratif bersama guru kita Ustadz Iwana Rian Tresna. Selasa malam. Rabu malam bersama Kiai Haji Yasin Mutohar, ya, Rabu malam, ya, malam Kamis, Rabu malam, apa? Tafsir motivasi inspirasi, Masya Allah. Senin malam keluarga, Selasa malam hadis, Rabu malam ayat-ayat Quran inspiratif, Kamis malam sejarah Islam bersama Muhammad Fatih Alif, putra saya. Kamis malam ya. Jumat malam Neng teng teng, kabar gembira. Apa itu? Jumat malam pekan 1, catat. Pekan 1 dan 3 bersama Ustadz Babe Haikal Hasan. Allahu Akbar. Serius Ustadz? Serius.
Babe Haikal insyaallah komitmen akan membahas tentang peradaban Qur'ani. Jadi semua tentang sejarah peradaban Quran, kisah-kisah para nabi, ya, bagaimana pendalaman kisah para nabi, Babe Haikal insyaallah hadir bersama kita. Kapan? Jumat malam, ingat, Jumat malam, ya, Jumat malam Sabtu berarti ya. Kapan itu? Pekan 1 dan 3 setiap bulan, mulai bulan Maret insyaallah, ya. Dan Sabtu malam pekan 1, ingat nih, pekan 1 dan 3 itu penggerak perubahan. Pekan 2 dan keempat insyaallah dahsyatnya pengobatan Nabi bersama bukan dokter lagi ya, dokter Kintoko MSc. Wah, Masya Allah, udah dokter, Masya Allah, Kintoko MSc ya, dahsyat ya. Dan beliau adalah dokter, maaf, bukan dokter, beda, dokter S1. Kalau doktor itu S3, ya, PhD, ya. Dan ya, beliau ini adalah pakar herbal, lulusan terbaik dari Universitas Medicine di Cina, Masya Allah. Beliau akan membedah kepada kita tentang dahsyatnya semua, ya, yang direkomendasi oleh Al-Quran dan As-Sunnah, Masya Allah. Mulai kapan itu? Mulai pekan kedua dan pekan keempat setiap Sabtu malam. Baik, semuanya catat ya. Sebelum kita mulai, bismillah. Kita akan mulai, ada apa dengan bulan Rajab. Jemaah yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan keutamaan malam Jumat dibandingkan malam-malam yang lain. Sebagaimana Allah telah melebihkan malam 17 Ramadan dengan malam-malam yang lain. Sebagaimana Allah telah membuat spesial 10 malam yang terakhir. Dan lebih spesial lagi malam-malam ganjil di 10 malam yang terakhir. Maka semua yang saya sebutkan tadi ini adalah hak prerogatifnya Allah. Allah berkehendak malam Jumat lebih mulia daripada malam Rabu. Allah berkehendak bulan Ramadan lebih mulia daripada bulan-bulan yang lain. Allah berkehendak, ya, bulan Rajab, bulan Sya'ban, ya, ingat, bulan Rajab, ya, maaf, bulan Rajab, bulan Zulhijjah, bulan Zulqa'dah, dan bulan Muharram, 4 bulan di antara 12 bulan adalah disebut dengan bulannya Allah. Mengapa disebut dengan bulannya Allah? Allah Subhanahu wa ta'ala lebih memuliakan bulan ini sampai-sampai Nabi menyebutnya Sahrullah. Ingat ya, segala sesuatu yang dilekatkan dengan nama Allah menjadi mulia. Contoh, Allah menyebut Al-Quran sebagai Kitabullah. Betul. Kitab Al-Quran, kitab buku Allah, Kitabullah, diidofatkan, dilekatkan dengan Allah, menjadi mulia. Rasul, utusan Allah, betul ya, dilekatkan dengan Allah. Rasul Allah, utusan Allah, menjadi mulia. Bait, rumah, dilekatkan dengan Allah, jadi Baitullah, menjadi mulia. Oke, apa itu Baitullah? Salat di Masjidil Haram, Baitullah. 1 kali salat di Masjidil Haram setara dengan 100.000 kali salat di masjid biasa. Allahu Akbar. Saya berdoa, ya Allah ya Rabbi, ya Allah ya Rahman, semua sahabat-sahabat malam ini ya Allah, dari seluruh Indonesia, seluruh penjuru dunia ya Allah, yang malam ini hadir di Amazing People ya Allah, jangan Engkau wafatkan ya Allah sebelum mereka pernah umroh dan haji ya Allah. Sebelum mereka pernah haji dan umroh ya Allah, mohon ya Allah jangan wafatkan mereka ya Allah. Berikan mereka kewafatan setelah mereka haji dan umroh ya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Coba bayangkan teman-teman, 1 kali sholat, antum sholat sunnah
tahiyatul masjid di musola depan rumah, ya pahalanya ya pahala sholat tahiyatul masjid, pahalanya 1. Kalau berjamaah 27. Tapi kalau sholatnya di Masjidil Haram, pahalanya 100.000 kali sholat di masjid biasa. Allahu Akbar. Ya. Dan kalau antum sholat di Masjid Nabawi, maka antum sholat Masjid Nabi, sholat pahalanya 1000 kali sholat di masjid biasa. Masya Allah. Jadi sholat di Masjid Nabi Madinah Al-Munawwarah, maka antum pahalanya seperti sholat 1000 kali di masjid biasa. Jadi sholat zuhur di Masjid Nabi, Allahu Akbar, 4 rakaat kan, kali 1000. Ya Allah ya Rabbi, Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Rasulullah, izinkanlah saudara-saudara kami ya Allah yang malam hari ini hadir di Amazing People, mereka sempat mengunjungi ziarah langsung ke makammu ya Rasulullah, dan izinkan mereka mengucapkan Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Habiballah, Assalamualaikum ya Habiballah. Kami rindu ya Allah, kami rindu datang ke Baitullah, kami rindu datang ke Masjid Nabi. Amin ya Rabbal Alamin. 1 kali sholat di Masjid Nabi itu pahalanya 1000 kali sholat di masjid biasa. Allah menyebut Baitullah, Allah menyebut Rasulullah, Allah menyebut Kitabullah, dan Allah menyebut Sahrullah. Apa itu Sahrullah? Bulannya Allah. Kenapa disebut bulannya Allah? Karena ini bulan pilihan di antara 12 bulan. Ada 4 bulan yang Allah pilih. Muharram, Zulqa'dah, Zulhijjah, Rajab. Ini adalah Rajab. Ini adalah bulannya Allah. Kenapa disebut dengan bulan haram? Karena di bulan ini barang siapa yang melakukan keharaman, kata Nabi, maka doanya 2 kali, dosanya 2 kali lebih besar. Antum maksiat bulan ini, dosanya 2 kali lipat. Antum khianat, dosanya 2 kali lipat. Zolim sama orang 2 kali lipat. Dosa pacaran bulan ini 2 kali lipat. Makan riba 2 kali lipat. Minum minuman haram 2 kali lipat. Meninggalkan sholat dengan sengaja, dosanya 2 kali lipat. Dan barang siapa yang beramal soleh di bulan ini, Masya Allah, pahalanya pun 2 kali lipat. Saum, Senin Kemis nih, Senin nanti saum ya, pahalanya berapa? 2 kali lipat. Sedekah di bulan ini 2 kali lipat. Wakaf untuk pembangunan Cinta Quran Center, untuk membangun masjid, pahalanya 2 kali lipat. Infak 2 kali lipat. Masya Allah, 2 kali lipat. Ya Rabb. Ya. Jadi siapa yang bermaksiat di bulan ini dosanya 2 kali lipat, dan siapa yang beramal soleh malam ini, mulai malam ini di bulan Rajab, 2 kali lipat pahalanya. Dan bulan Rajab ini adalah bulan sebagai pintu gerbang masuk kepada bulan Ramadan. Dan di bulan Rajab ini para ulama menyatakan bulan Rajab ini, Masya Allah, dikatakan bulan menanam. Ditanam dulu. Antum punya tanaman, bibit-bibit, tanam dulu. Sudah? Nanti di bulan Sya'ban disiram, dijaga. Nah, dirawat, dipupuk. Sehingga apa? Makin subur. Di bulan Ramadan dipanen. Masya Allah. Jadi bulan Ramadan tuh tinggal panen aja. Aduh, buahnya cakep banget ya. Daun-daun sayurnya lebat banget. Tinggal dipanen. Kapan itu? Di bulan Ramadan Mubarak. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Jadi ingat ya, yang pertama, bulan Rajab ini adalah Sahrullah, bulannya Allah. Siapa yang beramal di bulan ini pahalanya 2 kali lipat. Siapa yang berpuasa di bulan ini pahalanya 2 kali lipat.
Siapa yang bersedekah di bulan ini pahalanya 2 kali lipat. Siapa yang bermaksiat, berdosa, melakukan dosa besar, melakukan dosa kecil, di bulan ini dosanya juga 2 kali lipat. Insyaallah. Maka ini adalah Rajab. Selamat datang di bulan Rajab. Dan bulan Rajab ini, Masya Allah, selain keutamaan-keutamaan yang luar biasa, di bulan ini Allah Subhanahu wa Ta'ala mengisrakan hambanya, kekasihnya, Nabi kita tercinta, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di bulan Rajab. Perintah sholat ini di bulan Rajab. Apakah itu kebetulan? Teman-teman, saya tanya, apakah ada yang kebetulan? Apakah mungkin ada yang kebetulan? Apakah mungkin ada yang terjadi kebetulan? Tidak. Tidak mungkin kebetulan. Allah jadikan bulan Rajab ini bulannya salat. Kenapa? Karena Nabi SAW Isra dari Mekah ke Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa, dan dari Baitul Aqsa, Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha di bulan Rajab. Masya Allah, spesial banget ya bulan Rajab ya. Berarti menerima perintah sholat 5 waktu itu terjadi di bulan Rajab. Saya yakin, kita semua yakin, tidak mungkin bulan Rajab ini bulan main-main. Berarti bulan Rajab ini bulan yang dahsyat. Berarti bulan Rajab ini bulan yang istimewa. Kenapa? Sholat. Dan lihat tetangga kita, lihat ayah kita, teman-teman, lihat istri kita, lihat ibu kita, lihat adik-adik kita, lihat kakak-kakak kita. Apakah mereka orang yang biasa meninggalkan sholat? Jika ya, maka selamatkan mereka. Karena meninggalkan sholat dengan biasa, dengan mudah, itu adalah dosa besar di hadapan Allah. Dan jika itu dilakukan di bulan Rajab, maka dosanya 2 kali lipat. Ingatkan, bangunkan saudara kita. Ayo teman-teman yang tadi belum maghrib, istighfar, segera sholat sekarang. Ayo teman-teman semua yang belum isya, ayo segera, cepat sekarang. Ya, jangan nanti ke nanti diambil ajal. Allah wafatkan antum belum sholat. Allah wafatkan antum belum sholat. Jangan main-main. Begitu mata dibuka, ternyata sudah ditutup oleh papan-papan dan tanah yang gelap gulita. Jangan tinggalkan sholat. Jangan tinggalkan sholat. Apa kata Nabi SAW? Amal yang pertama kali diperiksa oleh Allah di yaumil mahsyar adalah sholatnya. Amal yang pertama kali ya diperiksa oleh baginda Nabi, diperiksa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sholatnya. Jika sholatnya baik, maka baiklah seluruh amalnya. Jika sholatnya rusak, maka rusaklah seluruh amalnya. Dan untuk menilai seseorang itu munafik. Apa itu munafik? Berkata pasti dusta, dipercaya pasti khianat, ya, berjanji pasti ingkar. Mau tahu ciri-cirinya? Mau tahu nggak? Mau tahu ciri-cirinya? Ciri-cirinya adalah mereka biasa meninggalkan sholat isya dan sholat subuh. Isya dan subuh itu saat yang paling berat. Kenapa isya? Nantilah gampang, tahajud aja dulu. Nanti kan pas tahajud ternyata apa? Bablas. Gampang lah nanti sholat isya bentar lagi. Ternyata apa? Ketiduran. Bangun-bangun udah di kuburan. Ya, jangan pernah tinggalkan sholat. Sholat subuh. Bangun subuhnya jam 12. Itu namanya apa? Dubuh. Dubuh itu apa? Duha plus subuh. Ya, jangan tinggalkan subuh. Kenapa? Ingin melihat seseorang munafik atau tidak? Gampang kata Nabi. Lihat aja subuh sama isya'nya. Ayo. Siapa yang isya'nya masih kebablasan? Siapa yang subuhnya masih kesiangan? Istighfar semuanya, istighfar. Istighfar semuanya, istighfar. Astaghfirullahaladzim. Berjanji ya, bulan Rajab, bulan diturunkannya perintah sholat. Jangan pernah ada yang meninggalkan sholat dengan sengaja. Dosa besar di hadapan Allah. Jangan main-main ya ninggalin sholat. Sholat itu adalah hubungan kita kepada Allah. Sholat itu adalah komunikasi kita dengan Allah.
Salat itu adalah bukti kesyukuran kita kepada Allah. Teman-teman semuanya, lihat mata kita masih bisa melihat. Lihat telinga kita masih bisa mendengar. Lihat tangan kita masih bisa bergerak. Lihat jantung kita masih bisa berdetak. Lihat nafas kita masih bisa menghirup udara segar. Lihat kaki kita masih bisa berdiri. Di mana rasa syukur kita? Maka tanda rasa syukur kita kepada Allah, salat. Subuh, terima kasih ya Allah. Masuk zuhur, terima kasih ya Allah. Masuk asar, terima kasih ya Allah. Masuk maghrib, terima kasih ya Allah. Masuk isya, terima kasih ya Allah. Terbangun dari tidur, azan subuh, terima kasih ya Allah. Orang-orang yang meninggalkan sholat, orang-orang yang tidak tahu terima kasih. Orang-orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja, orang-orang yang tidak bersyukur. Lihat mata kita. Berapa kita nilai bisa melihat? Bayangkan kalau tiba-tiba malam ini gelap. Lihat teman-teman, kita bisa bernapas dengan dalam. Bagaimana dengan saudara-saudara kita yang terkena wabah COVID? Tidak bisa bernafas dengan nyaman. Lihat, telinga kita bisa mendengar. Bayangkan saudara-saudara kita yang tuli, yang bisu, yang tunarungu. Mereka tidak bisa mendengar dan tidak bisa bicara. Lihat, tangan-tangan kita masih bisa bergerak, masih bisa memegang, masih bisa mengangkat. Bayangkan saudara-saudara kita yang tidak lagi berfungsi tangannya. Mereka stroke. Lihat kaki kita masih bisa bergerak, masih bisa melangkah ke rumah Allah, masih bisa melangkah untuk sholat. Maka jangankan tinggalkan sholat, karena sholat adalah tanda syukur. Dan perintah sholat itu diturunkan di bulan Rajab. Masya Allah. Tidak cukup itu. Catat lagi. Yang kedua, ternyata Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan nabinya, memerintahkan kekasihnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan hanya perintah sholat di bulan Rajab, tetapi mengalihkan yang selama ini kiblat umat Islam ada Masjidil Aqsa di Palestina. Allah minta dipindahkan kepada nabinya dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram, sehingga sampai hari ini kita sholat menghadap kiblat yang sama dengan Tuhan yang sama. Wa inna hadhihi ummatukum ummatan wahidah wa ana rabbukum fa'buduni. Wa inna hadhihi ummatukum ummatan wahidah. Di ayat yang lain, fattakun. Umat ini adalah umat yang satu. Tuhan kalian satu. Kiblat kalian satu. Maka sembahlah Rob yang satu. Dan kiblat umat Islam dari Masjidil Aqsa dialihkan ke Masjidil Haram. Ini juga terjadi di bulan Rajab. Masya Allah. Luar biasa bulan Rajab ini. Sekali lagi pertanyaan saya jamaah semuanya, teman-teman semuanya. Apakah mungkin ini kebetulan? Apakah mungkin ini kebetulan? Saya yakin tidak. Nggak ada yang kebetulan. Sahabat semuanya. Dan di bulan Rajab ini, selain perintah sholat, selain perintah kemudian memindahkan kiblat pertama umat Islam, yakni kiblat kita yang tadinya Masjidil Aqsa dipindah ke masjid ya, yang dimana sekarang ada Ka'bah di dalamnya, yakni Masjidil Haram di Mekah Al-Mukarramah. Sekali lagi saya berdoa buat antum semuanya. Ya Rob, jangan engkau wafatkan sahabat-sahabat kami, jangan engkau wafatkan jamaah kami ini ya Rob, sebelum pernah mereka menyentuh Ka'bah, sebelum pernah mereka ya Rob sholat di depan Ka'bah, sebelum mereka pernah ya Rob umroh haji bersama keluarganya. Ya Allah, jangan wafatkan mereka ya Rob. Amin ya Rabbal Alamin.
Maka teman-teman yang dirahmati Allah, keutamaan bulan Rajab bukan hanya berlipat ganda pahala, berlipat gandanya dosa, ditetapkannya waktu sholat, ditetapkannya perintah sholat, bahkan kiblat berpindah pun terjadi di bulan Rajab. Tidak cukup itu, bahkan sejarah mencatat ketika kemudian Salahuddin Al-Ayyubi yang membersihkan nama Masjidil Aqsa yang tadinya diduduki oleh para salibis, yang dikuasai salibis, kemudian Salahuddin Al-Ayyubi membersihkannya, menaklukkannya, mengembalikannya pada kesucian tempatnya, Al-Quds, tempat yang disucikan. Itu pun penaklukannya terjadi di bulan Rajab. Masya Allah. Al-Aqsa kembali ke tangan umat Islam, itu pun terjadi di bulan Rajab. Masya Allah. Oleh karena itu, sahabat yang dirahmati Allah, keutamaan bulan Rajab bertambah lagi. Penaklukan Masjidil Aqsa oleh Sultan Salahuddin Al-Ayyubi untuk mengembalikan fungsi Al-Aqsa sebagai kiblat jantung umat Islam. Bahkan Nabi sampai-sampai berpesan kepada kita, janganlah kalian keliling dunia sebelum berjalan kepada dua masjidku, Masjid Nabawi dan Masjidil Aqsa. Oleh karena itu, Masjidil Aqsa ditaklukkan oleh Sultan Salahuddin Al-Ayyubi, itu pun terjadi di bulan Rajab yang mulia ini. Tidak cukup, ternyata di bulan Rajab ini ada yang namanya suku Aus dan Khazraj yang tadinya mereka berperang, bertempur beratus-ratus tahun. Allah satukan hati mereka dengan Islam. Kemudian mereka menjadi ahlu nusrah. Mereka menjadi tokoh-tokoh yang berpengaruh untuk kemudian menerima hijrah Nabi SAW. Aus dan Khazraj kemudian menemui baginda Nabi SAW dan memberikan kekuatan, kekuasaan. Itu pun terjadi di bulan Rajab. La ilaha illallah. Tidak ada yang banyak tahu umat Islam tentang dahsyatnya bulan Rajab. Bahkan tadi saya sudah cerita tentang keutamaan Rajab. Bulan diterimanya perintah sholat. Bulan dialihkannya kiblat Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram. Bulan penaklukan, pembersihan kota dari Masjidil Aqsa dibersihkan dari salibis. Masya Allah. Ya, Sultan Salahuddin Al-Ayyubi membersihkan Masjidil Aqsa, menaklukkan, ya, mengambil alih Masjidil Aqsa. Terjadi di bulan Rajab. Suku Aus dan Khazraj bertemu dengan Nabi, menjadi ahlu nusrah, menjadi tokoh-tokoh yang memberikan kekuasaannya kepada baginda Nabi. Terjadi di bulan Rajab. Dan petaka dunia Islam, tahukah kita? Coba sekarang saya ingin tanya, saya ingin lihat komen, coba komen. Petaka dunia Islam terbesar, musibah terbesar dunia Islam, apa itu? Apa itu? Ayo, saya ingin lihat dulu. Masya Allah. Ya, siapa yang bisa menjawab nih? Saya ingin kenal dengan yang bisa menjawab. Masya Allah, sudah hampir 1000 yang nonton. Ya. Biasanya penggerak perubahan belum bisa nih nyampe sebegini nih. Ya, Masya Allah, ini istimewanya Rajab nih. Barokahnya bulan Rajab nih. Masya Allah. Ya, belum jam 9 nih. Jarang-jarang, ya. Ayo, teman-teman. Yuk, sebutin. Wah, taunya runtuhnya sistem khilafah, runtuhnya sistem ulama. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Bulan Rajab adalah bulan yang hebat. Bulan Rajab adalah bulan yang utama. Bulan Rajab adalah bulan yang amazing. Tapi ternyata di bulan Rajab pula umat Islam seluruh dunia, umat Islam seluruh dunia, dari Maroko sampai Maroke, dari utara sampai selatan, umat Islam kehilangan tajul furud. Apa itu? Mahkota dari seluruh mahkota kewajiban. Salat itu wajib, puasa itu wajib, jihad itu wajib. Tapi di antara semua kewajiban ada yang ulama sebutkan apa? Taj. Taj itu mahkota. Ya.
tajul furud, kewajiban, ya, fardu yang paling mahkota. Apa artinya? Mahkotanya kewajiban. Apa itu? Ya, Masya Allah, Masya Allah. Oh, cerdas-cerdas semua ternyata ya. Para penonton luar biasa nih. Ya udah kalau gitu kita nggak usah kajian dong. Udah pintar-pintar semua. Ya, ternyata apa? Di bulan Rajab dunia Islam berduka. Dunia Islam menangis. Tanggal 3 Maret. Ingat, catat. Banyak yang nggak tahu nih. Ya, ada yang bilang tadi lemahnya iman. Ya bukan ahi, bukan ukhti. Tanggal 3 Maret tahun 1924 bertepatan dengan 28 Rajab. Runtuhnya khilafah Islamiyah di Istanbul, Turki. Setelah Muhammad Al-Fatih menaklukkan Konstantinopel, kemudian Konstantinopel dirubah menjadi Islambul. Kita sebut dengan Istanbul. Aslinya itu Islambul. Artinya apa? Ibu kotanya Islam. Masya Allah. Jadi Turki itu adalah ibu kotanya Islam. Bukan ibu kotanya Turki, tapi ibu kotanya dunia Islam. Di mana? Di Turki. Namanya Istanbul. Itu adalah ibu kota Islam. Muhammad Al-Fatih meletakkan fondasi kemenangan. Setelah itu maka kekhilafahan Utsmaniyah bersinar terang dan kemudian menuju puncak kejayaannya. Disusul di masa-masa Sultan Sulaiman Al-Qanuni. Disusul masa-masa sultan-sultan sebelumnya hingga keruntuhannya. Bahkan sistem khilafah Islam dibubarkan oleh seorang Mustafa Kemal Atatürk. Laknatullah alaih. Semoga Allah melaknatnya. Meruntuhkan khilafah dari konspirasi internal dan konspirasi dunia global tepat tanggal 3 Maret 1924. Tanggal 28 Rajab. Umat Islam seluruh dunia meneteskan air mata duka. Sejak saat itu sistem pemerintahan yang diwariskan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni sistem khilafah Islamiyah, dibubarkan oleh konspirasi Barat, Inggris dan Israel yang bersekutu melalui seorang pengkhianat yang bernama Mustafa Kemal Atatürk. Yang tadinya Islam diterapkan di seluruh dunia, yang tadinya Islam disatukan di seluruh dunia, yang tadinya panji-panji Islam berkibar di seluruh dunia, yang tadinya Islam memimpin peradaban dunia, yang tadinya Islam menjadi rahmatan lil alamin untuk seluruh dunia, dan ternyata di tanggal 28 Rajab 1924 itu dunia Islam menangis. Dunia Islam menangis dengan air mata darah karena daulah Islam di Turki, yakni khilafah Islamiyah yang ada di Turki, yakni kekhilafahan Utsmaniyah, diruntuhkan oleh konspirasi Barat dari sisi eksternal. Namun umat Islam dengan kegemilangan, dengan kekayaan, dengan hidup kemewahan, hidup serba kecukupan, hidup semua penuh keberlimpahan, umat Islam mulai berani meninggalkan hukum-hukum Islam. Pelajaran, mulai mereka tidak pakai jilbab, mulai mereka berani melepas jilbabnya. Undang-undang Barat mereka ambil menjadi undang-undangnya. Hukum-hukum positif mereka rubah. Azan diganti dengan bahasa Turki. Bukan lagi Allahu Akbar hayya 'alas shalah, tapi diganti dengan bahasa Turki. Jenggot-jenggot diharamkan untuk dipelihara, dicukur semuanya. Jilbab-jilbab diperintahkan dibuka. Sekolah-sekolah sekuler wajib di Turki. Dan akhirnya tepat tanggal 3 Maret Sultan Abdul Hamid dibuang dari singgasananya. Dan sejak tanggal itu 95 tahun yang lalu lebih kurang, Allah kemudian mentakdirkan berakhirlah masa kekhilafahan Islam. Hingga saat ini hampir 1 abad kita tanpa sistem pemerintahan Islam yang satu untuk seluruh dunia Islam. Banyak di antara kita yang tidak sadar ternyata inilah yang menyebabkan dunia Islam berpecah belah. Malaysia dengan kemalaysiaannya, Indonesia dengan keindonesiaannya, Brunei dengan kebrunaiannya,
Pakistan dengan ke Pakistannya. Saudi berperang dengan Qatar. Qatar diperangi dengan Uni Emirat. Dubai diserang oleh yang lain. Ini bertempur berperang seluruh dunia Islam karena payung umat Islam itu telah dirobek dan dihancurkan. Umat Islam hari ini di seluruh penjuru dunia hidup seperti layaknya anak ayam yang kehilangan induknya. Itu pun terjadi di bulan Rajab. Maka bukan hanya keutamaan-keutamaan dan kedahsyatan, tapi kemerosotan umat Islam juga berawal di bulan Rajab. Maka jamaah yang dirahmati Allah, satu lagi yang tidak bisa dihilangkan dari bulan Rajab adalah ketika dakwah di kota Mekah sampai kepada puncaknya. Ketika banyak sahabat-sahabat Nabi yang disiksa. Ada yang kepalanya dibelah dengan pemecah kepala. Pemecah itu kemudian memecahkan kepala para sahabat. Ada juga yang kemudian ditarik tangannya dengan kuda dengan lari kecepatan tinggi di sebelah kanan. Sementara kanan kirinya ditarik kuda dari sebelah kiri. Dua kuda lepas badannya. Ada yang ditimpa batu, ada yang ditimpa pohon-pohon yang besar, ada yang disiksa, mulutnya disumpal dengan tombak berisi bara api yang panas dan tembus kepada perutnya. Maka kemudian saat-saat dakwah terberat seperti ini, maka baginda Nabi kita yang tercinta, baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita memerintahkan para sahabat hijrah pertama kali. Kemana kota hijrah pertama kali? Ayo coba tebak, coba ketik. Kemana hijrah pertama kali para sahabat? Karena Mekah sudah kejam, karena Mekah menindasi para sahabat, karena banyak sahabat yang menjadi syuhada di kota Mekah, bahkan nyawa Nabi juga terancam. Kemana hijrah pertama kali? Coba, saya ingin dengar. Masya Allah, saya ingin dengar. Ayo, siapa yang tahu? Siapa yang tahu kemana para sahabat diminta hijrah? Ayo, apa perlu hadiah dulu nih? Pancing hadiah nih. Nanti ada sesi tanya jawab nanti, sabar ya, sabar. Madinah bukan. Madinah bukan. Taif bukan. Taif Madinah bukan. Yasrib Madinah. Wah, ini udah jawab banyak tapi salah semua. Coba Taif Habas. Ya, Habasyah. Masya Allah. Mbak Nurirma ya. Mbak Nurirma udah sering dapat hadiah ini. Tapi Mbak Nurirma ini belum dapat hadiah nih ya. Saya cuma pingin iseng-iseng nebak aja. Siapa? Ternyata apa? Habasyah. Apa itu Habasyah? Habatus Sauda. Iya, Habatus Sauda dari sana. Ya, Masya Allah. Habasyah. Habasyah paling bagus itu dari Habasi. Namanya Habasi, Habatus Sauda. Jadi Sauda itu biji, ya. Habasah itu dari Habasi. Jadi dari sana aslinya, ya. Masya Allah, Habatus Sauda. Saya sering minum, ya. Dan di ala Nabi ada, ya. Masya Allah, titipan pesan lagi, ya. Baik, kemana hijrah pertama? Habasyah, benar ini Mbak Nurirma, ya. Habasyah, Masya Allah, banyak yang jawab Madinah, ya. Harus belajar sirah lagi, ya. Masya Allah, Habasyah. Hijrah pertama kali. Pertanyaan saya, ayo jawab lagi nih. Kenapa Nabi memerintahkan para sahabat bukan ke kota yang lain, tetapi ke kota Habasyah, ke kota Ethiopia zaman itu, ya. Zaman sekarang namanya Ethiopia. Dulu itu negara hebat, sekarang dimiskinkan, sekarang dibuat terbelakang, sekarang dibuat nggak punya apa-apa. Padahal Habasyah itu negeri yang kaya, ya, dan mayoritasnya Muslim. Ethiopia gambarnya apa? Gambar busung lapar. Ethiopia gambarnya apa? Gambar orang hitam nggak punya apa-apa. Kenapa diminta hijrah ke sana? Apa kata Nabi? Ada seorang raja yang rajanya adil, rajanya soleh, dan akhirnya raja ini masuk Islam. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Siapa raja ini teman-teman semuanya? Siapa raja ini? Ya, jawabannya Mbak Afifah. Ya, Masya Allah, rajanya menerima dakwah ini. Siapa namanya? Raja Najasyi. Allahu Akbar. Kapan? Bulan Rajab. Bulan Rajab itu, ya.
Dan akhirnya Raja Najasyi itu apa? Masuk Islam. Ya, Raja Najasyi akhirnya masuk Islam. Ya, rajanya adil, rajanya sayang kepada rakyatnya, dan rajanya menerima hijrah para sahabat. Kemudian para sahabat dilindungi di sana, diberikan perlindungan yang sempurna, diberikan kasih sayang yang sempurna, tapi akhirnya Raja Najasyi itu tidak lama berislam. Dan akhirnya Raja Najasyi itu wafat. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Raja yang soleh itu tidak lama hidup di dunia. Setelah dia memeluk Islam, bersih seperti kertas putih, langsung Allah kemudian berikan kewafatan dan masuk surga, Masya Allah, bersama para syuhada. Jamaah yang dirahmati Allah, inilah keutamaan bulan Rajab, bulan yang luar biasa. Dan di bulan ini perbanyaklah amal-amal ibadah. Bukan hanya puasa, bukan hanya sedekah, bukan hanya wakaf. Bahkan di bulan ini perbanyaklah khataman Al-Quran, perbanyaklah solat sunnah. Nanti malam ya, Masya Allah, habis acara ini langsung tidur. Udah gak usah sosial media, udah tidur aja. Nanti jam 2, jam 3 bangun. Ya Rob, berikan hamba jodoh yang soleh. Amin doanya ya. Langsung jodoh pertama, gak minta apa-apa. Ya Allah, berikan jodoh yang solihah, yang cantik, yang tinggi, yang putih, yang kaya, yang hafal Quran 30 juz, hafal hadis, di surga nanti insyaallah ya. Kalau di dunia nggak ada yang sempurna. Doa ya. Kemudian apalagi di bulan Rajab ini beramal soleh yang paling banyak. Kenapa? Karena bulan ini adalah gerbang masuk di dalam bulan suci Ramadan. Selamat datang di bulan Rajab teman-teman semuanya. Marhaban, marhaban ya Sahrul Rajab, bulan Rajab. Mudah-mudahan kita diberkahi di bulan ini. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Sahabat semuanya, inilah dahsyatnya bulan Rajab. Jangan main-main dengan bulan Rajab karena ini bulan Allah. Ya, bulan Allah. Kalau TV Allah, kalau TV Fatih Karim berarti itu luar biasa karena punyanya Fatih Karim. Kalau buku punya Fatih Karim berarti ini buku kesayangannya. Tapi ada bulan kesayangan Allah. Bulan apa namanya? Bulan Rajab. Kenapa bulan Rajab? Sahrullah, bulannya Allah. Sahabat cinta Quran, sahabat Amazing People dimanapun berada, inilah keutamaan dahsyatnya bulan Rajab. Semoga kita tidak menyia-nyiakan hadirnya bulan Rajab ini. Yuk persiapkan amal-amal terbaik kita. Yuk persiapkan bekal-bekal terbaik kita untuk masuk ke dalam bulan Rajab ini. Dan bersiap-siap kita, bismillah, 60 hari lagi bulan Ramadan. Dan bersama acara ini saya informasikan, saya mewakili keluarga besar Cinta Quran Foundation, insya Allah sudah siap dengan acara-acara sepanjang bulan Ramadan. Insya Allah bulan Ramadan, akun YouTube Cinta Quran TV, subscribe ya, jangan lupa sekarang, nanti lupa, langsung saja masuk sekarang Cinta Quran TV, subscribe. Dan akun Amazing People, insya Allah dari mulai sahur, duha, zuhur, ba'da zuhur, ba'da asar menjelang berbuka, setelah berbuka, ba'da tarawih, selama 30 hari, 24 jam insya Allah akan banyak program-program menemani antum semuanya untuk memuliakan bulan Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita dengan bulan Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita umur. Syekh Ali Jaber almarhum terakhir bersama saya akan mengadakan acara di bulan Ramadan, tetapi Allah tidak mengizinkan beliau. Beliau Allah panggil pulang sebelum Ramadan datang. Ustadz Maher almarhum At-Tuwailibi Allah panggil sebelum bertemu dengan bulan Ramadan. Ustadz Harimukti almarhum Allah panggil, Allah minta pulang kembali kepada Allah sebelum bulan Ramadan. Ustadz Jeffrey Al-Bukhari Allah panggil sebelum bulan Ramadan. Dr. Mu'in Allah panggil sebelum bulan Ramadan. Saya pun belum tahu sahabat semuanya, apakah bulan Ramadan masih bisa menemani antum semuanya, atau saya sudah menyusul para guru untuk kemudian menikmati istirahat yang panjang sebelum perjalanan saya menemui Allah Subhanahu wa taala. Malam ini tentu disaksikan oleh teman-teman semuanya
disaksikan oleh banyak orang. Doakan saya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesehatan kepada kita semua, kepada saya dan kepada keluarga kita, dan memberikan kekuatan untuk melewati bulan Ramadan dengan prestasi-prestasi yang terbaik. Kalau tahun lalu Ramadan belum bisa khatam Quran, kalau tahun lalu Ramadannya masih pelit-pelitan, sedekahnya masih sedikit-sedikit dan gak ikhlas, Ramadan sekarang khatam Quran dan sedekahnya banyak tapi ikhlas. Kalau tahun lalu sholat malamnya masih tinggal di bulan Ramadan, kalau tahun lalu masih ketinggalan sholat duhanya, kalau tahun lalu masih tertinggal amal-amal solehnya, bismillah, yuk sama-sama kita bergandengan tangan saling memotivasi. Insya Allah tahun ini bulan Ramadan tidak akan tersia-siakan oleh kita semuanya. Ini yang ingin saya sampaikan tentang dahsyatnya bulan Rajab. Mudah-mudahan kita manfaatkan bulan Rajab ini menjadi bulan yang penuh dengan kebaikan, bulan yang penuh dengan kesyukuran, bulan di mana Allah kabulkan permintaan-permintaan kita. Teman-teman yang dirahmati Allah, silahkan saya buka sesi tanya jawab ya. Sekarang alhamdulillah hampir 1.200 yang menonton. Masya Allah, luar biasa ya semangat teman-teman ini ya untuk mempelajari dahsyatnya bulan Rajab. Yuk, bismillah ya. Yuk, komen silahkan teman-teman ya. Ayo ya, silahkan berikan pertanyaan. Bismillah, saya akan mencoba menjawabnya. Pertanyaan tentang Rajab dan kedahsyatan bulan Rajab, dan pertanyaan-pertanyaan juga bisa dibuka untuk kaitan dengan program-program kita. Tadi saya lupa satu lagi baru sampai Sabtu malam ya. Minggu malamnya adalah fikih, ekonomi dan bisnis Islam. Ini menjadi rubrik yang paling favorit, ternyata paling banyak penontonnya, yakni di Ahad malam. Jadi malam Senin. Ingat ya, malam Senin, malam Selasa, malam Rabu, malam Kamis, malam Jumat, malam Sabtu, malam Minggu, Minggu malam, semuanya ada di Amazing People. Masya Allah ya. Ayo teman-teman semuanya silahkan. Bagi yang ingin pertanyaan, saya buka sesi tanya jawab. Bismillah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin, insyaallah. Makasih doa-doanya buat saya, alhamdulillah, makasih. Yuk, pertanyaan-pertanyaannya silahkan ya. Baik, saya ulang lagi ya, ada yang nanya programnya apa saja Ustadz. Bismillah ya. Catat ya, Senin malam, catat, Senin malam kajian Rumahku Surgaku bersama guru kita Ustadz Iwan Januar, Senin malam jam 8 di sini di Amazing People ya. Catat ya, jangan absen ya. Pokoknya malam nggak boleh keluar. Pokoknya malam nggak ada gentayangan, nggak ada. Cukup kuntilanak aja gentayangan ya. Ya. Senin malam apa? Rubrik Keluarga Sakinah. Oke. Selasa malam, malam Rabu berarti ya. Selasa malam ya. Rubrik kajian hadis-hadis inspiratif bersama guru kita Ustadz Yuwana Rian Tresna, pakar hadis. Rabu malam kajian tafsir Quran bersama Kiai Haji Yasin Motohar. Oke, Rabu malam ya. Kamis malam kajian sejarah Islam bersama anak saya Muhammad Fatih Alif, Masya Allah, dan guru-gurunya ya. Jumat malam, ingat, catat, Jumat malam pekan ke-1 dan 3, Jumat pekan 1 dan 3 bersama Ustadz Babe Haikal Hasan. Rutin ya, insya Allah. Dan mulai Maret ya. Dan kemudian tadi Sabtu malam ya, malam Minggu. Pekan 1, catat, ingat, masukin absen, masukin jadwal ya. Pekan 1 dan pekan ketiga namanya penggerak perubahan. Nah, penggerak perubahan itu apa? Tokoh-tokoh bintang tamu inspiratif akan saya undang untuk kemudian sharing tentang mereka hijrah, mereka berubah, mereka hebat, tapi bukan cuma hebat bagi diri mereka, tapi mereka menghebatkan orang lain. 1 dan 3. 2 dan 4 kita akan belajar dari dokter ya, Kin Toko MSc. Beliau ini pakar herbal lulusan universitas di Cina, yang beliau adalah seorang ustadz juga. Beliau akan membahas tentang dahsyatnya pengobatan-pengobatan cara Nabi SAW dari perspektif seorang dokter. Ya, Masya Allah, nggak main-main ya. Dan teman-teman semuanya dicatat ya, insya Allah teman-teman semuanya pada Senin malam
sudah, Selasa malam, Rabu malam, Sabtu malam tadi sudah, Ahad malam. Nah, ada rubrik bersama guru kita Ustadz Siddiq Al-Jawi, Kiai Haji Siddiq Al-Jawi, membahas tentang fikih, ekonomi, jual beli, sewa menyewa, transaksi, riba, asuransi, semuanya dibahas di sana. Pasar saham, ya, toko online, semuanya dibahas. Apa namanya rubriknya? Rubrik fikih, ekonomi dan bisnis Islam. Ya, pada Ahad malam. Ya, jadi Bismillah, 1 malam selama 1 pekan tidak ada yang terlewat kecuali dengan belajar dan belajar. Modalnya apa? 2. Keinginan, niat, sama pulsa. Udah itu aja. Ya, keinginan sama kuota. Jadi 2K. Kuota dan keinginan. Oke? Itu ya. Baik, Masya Allah, pertanyaannya banyak sekali. Waduh, ngebrudul nih. Ya, tapi sebelum itu kasih like dulu dong. Kasih like dulu lah. Masa yang nontonnya 1.200 ya, tapi like-nya cuma 390 ya. Biar ini disebarin lagi sama teman-teman yang lain. Bismillah ya. Bismillah. Ya, nggak ada yang sia-sia kok, cuma kasih like, ketang tuh tombol like-nya tuh nambah tuh 391. Nambah lagi. Ayo. Terus tambahin. Kasih. Wih, ada yang ngasih dislike, tega. Tega tuh. 4 orang ngasih dislike. Saya nggak ngerti itu maunya apa. Ya. Ya kalau nggak suka, jangan dislike. Udah keluar aja, gampang kan? Ya, nggak usah dislike. Ya, jangan ya. Ayo, baik, kasih like semuanya. Dan yuk kita sebar ya. Bismillah, kita sebar. Baik. Jadi saya akan jawab pertanyaannya ya. Bismillah. 1, 2, 3. Bentar ya. Banyak banget ini. Masya Allah, luar biasa. Ya, mohon maaf ya, nggak semua bisa saya jawab karena waktu yang terbatas ya, dan sesuai dengan materi dulu ya. Nah, ini paling banyak nih pertanyaan. Ustadz, puasa sunnah sepanjang Rajab penuh, apakah boleh dikerjakan Ustadz? Ya, jadi gini ya, dalil-dalil tentang saum di bulan Rajab itu adalah dahsyatnya keutamaan saum. Sebaik-baik saum itu di bulan haram. Sehingga saum kita ya tidak ada saum khusus. Ingat ya, saya belum menemukan dalil tentang saum khusus di bulan Rajab, enggak. Tapi saumnya bersifat umum. Jadi Rajab itu ada perintah saum bersifat umum. Mau Senin Kamis boleh, mau saum Ayamul Bid tengah bulan, mau saum Daud boleh. Yang jelas apa? Perbanyak saum gitu. Jadi tidak ada dalil khusus tentang saum di bulan Rajab, apalagi sampai 1 bulan penuh puasa semua. Nah, itu belum pernah ada dalilnya ya. Tapi yang saya fahami dari banyak dalil-dalil ya dari Nabi SAW, yakni saum paling bagus adalah saum di bulan haram. Kenapa? Tadi saya sebutin. Pahalanya 2 kali lipat. Mau nggak? Mau ya, insyaallah ya, mulai Senin ini ya, sama ya, saya juga nanti bismillah ya, sama-sama ya, kita saum, dan mulai Senin ini kita rajinkan saum ya. Baik, Ustadz, apakah selama bulan Rajab itu melakukan puasa saum full selama bulan Rajab? Tidak full ya, tetapi saum lebih banyak ya. Senin Kamisnya iya, boleh, mau Daud boleh. Ustadz, boleh nggak puasanya digabung? Nah, contoh apa? Saum Rajab sekaligus Senin Kamis. Di rapel gitu ya. Kemudian apa lagi? Saum Rajab sekaligus Senin Kamis sekaligus bayar utang Ramadan. 1 amal 3 saum gitu ya. Nah, boleh nggak? Nih pertanyaannya bagus ya. Setahu saya tidak begitu. Karena 1 amal 1 rukun. 1 amal 1 tata cara. Jadi 1 amal 1 niat. Niat saum Senin Kamis. Jadi tidak ada 1 amal ya, 1 niat itu tuh 2 amal. Ya. Jadi saya sengaja sholat isya sekaligus saya sholat maghrib, itu nggak bisa. Ya, oh itu namanya enak, itu borong. Kalau gitu gini, saya sholat isya sekaligus maghrib sekaligus subuh. Jadi saya sekali ini aja, besok enggak, gitu nggak bisa. Jadi 1 amal, 1 perbuatan itu 1 niat. Insyaallah 1 rukun ya. Jadi tidak ada begitu. Kemudian ada pertanyaan lagi ya. Masya Allah, dari Malaysia hadir ya. Ustadz,
kalau mau puasa sunnah Rajab minimal 3 hari, ya tadi saya sudah jelaskan, tidak ada saum khusus 3 hari, 10 hari, tidak ada ya. Puasa saja silahkan, perbanyak saja puasa, tidak ada dalil khusus ya. Bismillah. Oke. Ya, jelaskan keistimewaan Ustadz bagi saum Rajab menurut Imam Syafi'i. Masya Allah, bukan hanya Imam Syafi'i ya, banyak imam-imam mazhab yang lain menjelaskan tentang dahsyatnya Ramadan. Bahkan para ulama itu bahkan sampai-sampai ada yang menunda ya. Imam Syafi'i itu menunda hukuman potong tangan dan rajam kepada orang-orang yang berbuat maksiat di bulan Rajab, karena bulan Rajab ini ya bulan yang mulia sehingga ditangguhkan ya hukum-hukum seperti itu, karena apa, saking menghormatinya bulan Rajab ya. Dan menurut Imam Syafi'i ya, bulan Rajab ini adalah bulan memperbanyak saum. Jadi tidak ada dalil khusus tentang itu ya. Ya. Bagaimana kalau ada yang puasa Rajab itu 1 hingga 10 Rajab yang utama ya. Itu hadis-hadisnya sudah kita cek, ternyata hadis-hadisnya, karena ini untuk hukum ya. Karena untuk hukum bukan untuk motivasi. Hadis-hadisnya memang banyak yang mengatakan hadis-hadis yang palsu ya, hadis-hadis maudhu ya. Maka teman-teman semuanya sebaiknya tidak mengamalkan ya perbuatan-perbuatan yang secara bobot hadisnya menurut banyak jumhur ya. Ini dari sisi periwayatan ya, dari sisi keterkaitan dengan hadis lain ya, insyaallah itu tidak kita rekomendasi. Sehingga saya hanya memotivasi kepada teman-teman, yuk perbanyak saum tanpa harus membatasi. Ingat, tanpa harus membatasi saum Senin sampai hari ke-10, hari ke-13, hari ke-14, tidak seperti itu. Tapi perbanyak saja saum di bulan ini karena memang hadisnya seperti itu ya. Kemudian ya, sebaik-baiknya saum Daud, sebaik-baiknya puasa adalah puasa Daud. Kalau full itu hanya di bulan Ramadan ya. Ya, jadi ini maksudnya kalau mau puasa ya puasa Daud aja. Kalau mau full, nah itu tadi maksudnya menjawab pertanyaan sahabatnya ya. Ya Ramadan full gitu ya, karena Rajab tidak ada. Jadi gini teman-teman semuanya, jangan kita mengerjakan amal yang amal itu tidak Nabi contohkan. Jangan ya. Ingat ya, ada hadis Nabi SAW, man, catat, amila amalan, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Man amila, barang siapa yang beramal, man amila amalan, barang siapa yang beramal dengan amal, man amila amalan laisa alaihi amruna, tidak pernah kami perintahkan. Nah, awas tuh, tidak pernah kami contohkan. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun, maka amal itu kami tolak, nggak diterima ya. Jadi kalau memang tidak ada dalil, tidak dicontohkan, hanya sekedar kita pingin sensasi gitu, Rajab udah hari 1 Rajab sampai 30 hari puasa, nah itu pegangan dalilnya mana? Kalau tidak ada, maka saya tidak sarankan itu ya, khawatir amal kita malah ditolak ya. Oke, Ustadz, kalau melakukan dosa di bulan Rajab apakah masih bisa diampuni dan bagaimana menebusnya? Karena faktanya jika melakukan dosa di bulan Rajab akan dilipat gandakan. Nah, ini bagus pertanyaannya ya. Jadi bulan Rajab ini kalau beramal soleh tadi pahalanya 2 kali lipat, kalau berdosa juga 2 kali lipat. Artinya apa? Ya jangan sampai bulan Rajab ini kita mengerjakan dengan sengaja ya, apalagi diulang-ulang ya, apalagi dosa besar. Kalau dosa kecil insya Allah terhapus dengan sholat, antar sholat subuh ke zuhur menghapus dosa kecil. Ingat, awas, dosa kecil di antara itu. Zuhur ke asar, dosa kecil di antara zuhur ke asar. Asar ke maghrib, dosa kecil antara asar ke maghrib. Maghrib ke isya, dosa kecil antara maghrib ke isya. Isya ke subuh, itu dosa kecil antara maghrib ke subuh. Kenapa saya sebutkan dosa kecil? Karena memang ya, sholat itu bisa membersihkan dosa-dosa ya. Seperti orang yang mandi kata Nabi ya, setiap waktu maka dia akan bersih. Maka orang yang rajin sholat dia bersih dari dosa-dosa kecil ya. Dosa-dosa kecil ya banyak ya, misalnya antum dusta, bohong ya. Kemudian antum apalagi ya, dosa kecil itu ya misalnya antum suka apa namanya
melambat-lambatkan sholat, ya. Kemudian juga misalnya maksiat mata gitu ya. Wah, itu lagi di mall ngelihat aurat yang bukan mahram ya, itu dosa kecil tuh. Nah, tapi awal dosa kecil jadi dosa besar kan? Nah, itu dosa kecil bersih. Sama seperti kaca kata Imam Ghazali, ya, kalau dia dikotori, dibersihkan, maka kaca itu akan bening. Tapi kalau dikotori dan akhirnya terus kotor, tidak dibersihkan, maka akan menumpuk dosa-dosanya. Oke? Nah, karena menumpuk dosa-dosanya, cahaya tidak akan masuk. Makanya apa? Dosa-dosa kecil bisa. Dengan apa? Istighfar, satu. Apalagi yang bisa menghapuskan dosa-dosa kecil di bulan Rajab? Istighfar, satu. Yang kedua, sedekah. Sedekah itu menghapuskan dosa-dosa kata Nabi seperti api dipadamkan oleh air. Masya Allah. Ya, dan sahabat semuanya, saya buka ya kesempatan bersedekah. Yuk sedekah untuk membebaskan buta aksara Quran. Caranya bagaimana? Sahabat semuanya, klik tombol di kolom chat. Ayo. Di kolom chat ada tombol One Save One. Satu orang menyelamatkan satu orang dari buta aksara Quran di bulan Rajab. Masya Allah. Tuh ya, sudah ada ya di chat. Yuk langsung diklik saja. Satu orang, caranya bagaimana? Berdonasi, bersedekah. Untuk apa? Menghapus dosa-dosa dan menambah pahala. Sedekah di bulan Rajab, pahalanya 2 kali lipat. Ingat ya. Nah, daripada kita buat dosa di bulan Rajab, mendingan buat pahala aja deh di bulan Rajab. Kenapa? Pahalanya 2 kali lipat. Bagaimana? Mau buat apa? Mendingan sedekah. Untuk apa? Membebaskan buta aksara Quran. Pahalanya 2 kali lipat. Bebasin 1 tapi dapat 2. Enak banget ya. Nah, oke, kalau saya langsung bebasin 10 biar dapat berapa? 20. Saya Ustadz, saya bebasin 20. Ya silahkan, langsung diklik saja ya. Bebaskan 1 orang, tolong 1 orang. Ayo, di sini ada 1.200 orang yang nonton live. Ya, berarti kalau keluar masuk biasanya 20.000, 30.000 orang nih keluar masuk. Ya. Nah, berarti apa? 1 orang, berarti apa nih? 1.200 orang. Kalau 1 orang 1 di bulan Rajab, 1 orang 1 berarti ada 2.400 orang yang kita bebaskan dari buta aksara Quran. Masya Allah. Ayo, langsung klik tombol ya, One Save One ya, Mas Surnaria saja ya, silahkan klik itu ya tombolnya ya. Amazing people, ada di tombol chat itu ya. dik.c1save1. Nah, itu apa namanya, sedekah terbaik kita untuk membebaskan buta aksara Quran. Ayo. Yuk, langsung ke sana ya. Masya Allah. Ya. Oke, itu jawaban untuk teman-teman ya, menghapus dosa-dosa kecil. Sedekah, apalagi? Istighfar, apalagi? Sholat 5 waktu, apalagi? Ya, yang bisa menghapuskan dosa-dosa. Tasbih, tahmid, tahlil, ya, apalagi? Sholat malam, itu menghapuskan dosa-dosa. Ya, baik, itu ya untuk dosa-dosa kecil ya, bisa insyaallah di bulan ini. Tapi kalau dosa besar bagaimana? Wah, itu harus taubat dan harus berjanji tidak mengulangi lagi, dan ya kita berusaha untuk tidak melakukannya lagi ya. Ya, contohnya makan riba ya. Contohnya dosa besar lagi mendekati zina, apalagi berzina ya, nauzubillah min zalik ya, membunuh. Wah, itu dosa-dosa besar ya. Ya, ada yang dari Singapura nih, Masya Allah, Mbak Aini. Saya dari Singapura, Ustadz. Saya mau tanya, puasa Rajab untuk waktunya seperti biasa puasa sunnah, apakah dari waktu petang sampai petang? Ada yang memberitahu saya dari jam 5. Ya, biasa. Puasa seperti biasa ya, sahur, boleh disahur, boleh tidak sahur juga. Sahur itu hukumnya sunnah saja. Jadi, kalau ternyata kita malam itu habis tahajud, kita sahur sedikit agar dapat keberkahannya ya, berkah. Sedikit aja biar tenaga kita juga nggak terlalu habis ya. Masya Allah ya, rajin saum ya. Oke, nah nanti saum seperti biasa, kayak saum Senin Kemis, kayak saum Ramadan, dari sahur ya kemudian sampai berbuka. Nah, kalau Singapura waktunya Mbak Aini yang tahu ya kapan, jam berapa di Singapura berbuka puasa. Nah, apakah ada waktu-waktu khususnya? Enggak ada. Kalau saya biasanya kalau di bulan-bulan Allah gini, bulan Sya'ban atau bulan Rajab ya,
Biasanya saya saumnya ya itu saum Senin Kemis ya, Ayamul Bid ya, itu saja. Daud biasanya begitu. Tapi tidak ada saum khusus yang tanggal tertentu, jam tertentu, hari tertentu, tidak. Saya tidak mengambil pendapat itu ya. Bismillah ya, buat Mbak Aini ya. Baik. Kalau hari ini puasa enggak apa tuh Ustadz? Ya boleh, silahkan. Mau mulai besok? Boleh, silahkan ya. Besok mulai, nanti Senin puasa lagi, boleh, silahkan ya. Tapi tidak ada waktu khusus saja, itu aja. Bagaimana cara mengingatkan keluarga yang belum sholat Ustadz? Saya tidak berani menyampaikannya karena maaf keluarga saya agak emosional. Mohon sarannya. Ya, jangan disampaikan kalau begitu. Caranya apa? Berikan contoh bahwa kita yang sholat lebih lembut hatinya. Kita yang sholat lebih banyak bantu saudara. Kita yang sholat lebih murah senyumnya. Kita yang sholat lebih sayang sama anak. Kita yang sholat lebih sayang sama suami. Tunjukkan bahwa orang yang sholat, perbaikan tindak lakunya juga lebih baik. Insya Allah. Dengan seperti itu orang akan terpesona dengan akhlak kita dan orang akan mengikut kita. Ya. Buat siapa tadi? Ya, Miss Murwani ya. Dan Masya Allah banyak dari Singapura nih. Saudara-saudara kita dari Singapura. Mudah-mudahan Allah melindunginya ya. Ustadz, bagaimana caranya kita membayar puasa hutang Ramadan yang lalu-lalu namun kita lupa yang sudah lunas atau belum ya? Yang diingat saja. Ya, yang diingat kira-kira ya. Saum Ramadan tahun lalu saya haid itu sekian. Biasanya saya haid tuh selalu berapa hari kan begitu ada tuh ya. Tahun lalu juga saya kayaknya udah seingat saya sekian. Nah, saya yakin. Nah, yang enggak saya ragu tinggalkan. Berarti apa? Saya yakin sekian. Maka bayar puasa sejumlah itu. Ya, bagaimana caranya bayarnya? Ya boleh di bulan Rajab ini, ayo cepat dibayar ya. Tapi jangan niatnya double, Senin Kemis plus puasa Senin Kemis sekaligus puasa utang, bayar utang. Jangan. Jadi satu niat, satu amal ya. Saya sudah sampaikan tadi ya. Oke, apakah Nabi SAW berpuasa Rajab? Ya, bahkan Nabi banyak sekali saum di bulan Rajab, di bulan Sya'ban, itu paling banyak di bulan Sya'ban karena sudah menjelang Ramadan ya, tetapi Nabi tidak ada hari-hari khusus ya, tapi Nabi lebih banyak saum dari hari biasanya. Kemudian zikir apa lagi Ustadz agar doa cepat terkabul ya? Perbanyak istighfar ya, Rajo Langit ya, ini orang Padang Rajo Langit ya. Perbanyaklah istighfar ya. Mau bagus saya ajarin ya, doa zikir Nabi Yunus, la ilaha illa anta ya, apa, ayo subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Sering-sering itu zikir favorit saya tuh, zikir favorit saya bocorin ya, la ilaha illa anta. Saya kalau lagi di jalan, lagi di atas pesawat itu selalu itu bismillah, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin gitu. Artinya apa? La ilaha illa anta. La ilaha illa anta. Tidak ada Tuhan kecuali Engkau ya Allah. Tidak ada Tuhan. Tidak ada Allah. Tidak ada siapapun yang berkuasa kecuali Engkau ya Allah. La ilaha illa anta. Tidak ada Tuhan kecuali Engkau ya Allah. Ya. Inni kuntu subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Subhanaka, maha suci Engkau ya Allah. Engkau tidak pernah kotor, Engkau tidak pernah salah, Engkau tidak pernah lalai, Engkau tidak pernah kecewakan kami, Engkau tidak pernah zolimi kami. Maha suci Engkau ya Allah. La ilaha illa anta. Catat, subhanaka, maha suci Engkau ya Allah. Inni kuntu, sesungguhnya hamba ini, sesungguhnya diriku ini minaz zalimin, orang-orang yang zolim ya. Nah, itu zikir paling bagus. Dan alhamdulillah, fadilahnya apa Ustadz baca itu? Jalan keluar. Saya kasih bocoran ya, jalan keluar. Antum beneran, ini rahasia saya nih. Saya enggak bocorin, jangan bilang-bilang ya malam ini ya. Shh, diam. Enggak boleh yang tahu ya, tapi yang tahu 1.200 orang. Jangan bilang-bilang ya, saya kasih tahu. Ustadz, zikir favorit Ustadz apa? Zikirnya Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Saya sehari itu bisa 100 kali minimal itu. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Lagi nonton, la ilaha illa anta subhanaka inni. Alhamdulillah. Ada tagihan jatuh tempo, besok ada yang ngelunasin. Serius. Mau bayar ini,
Gak ada duit. Ngomong sama istri, Mi, ada simpanan Mi? Gak ada. Tiba-tiba ada besok telepon, Ustaz maaf minta nomor rekening. Masya Allah, kaget saya. Serius ya. Kemudian apa lagi? Saya dikejar-kejar. Apa itu? Dulu tagihan gak bayar gaji karyawan, gak kebayar. Udah sambil nangis aja di atas sejadah tuh, la ilaha illa anta ya hayyul ya qayyum. Ya. Kemudian apa? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Masya Allah, 100 kali minimal. Cobain. Satu lagi apa? Yang paling bagus, istighfar. Banyak istighfar. Nabi itu janji. Apa kata Nabi? Barang siapa yang mendawamkan istighfar, maka Allah hapus dosa-dosanya, meskipun dosa-dosanya sebanyak buih di atas lautan. Kalau dosanya sudah terhapus, berarti apa yang datang? Pertolongan Allah. Beneran, yakin istighfar, banyak-banyak istighfar ya. Oke ya, ini resep dari saya ya. Bismillah. Kemudian Masya Allah, gak terasa ya, udah 9:30. Baik, kita coba terakhir ini ya, Mbak Debbie Selomita ya, Selvionita. Ustadz, kalau misalnya hari Senin niat puasa Senin Kemis, kemudian hari Selasa niat puasa Daud, lalu Kemisnya niat puasa yang Senin Kemis itu juga, dan juga puasa Daud, apakah seperti itu boleh? Enggak ya. Jadi kalau bisa Senin itu Senin Kemis ya, Selasa Daud ya kan, Rabu itu kosong gitu kan, nah, kemudian Kemis Senin Kemis lagi, Jumatnya saum Daud, Rabu Sabtunya ya kosong kan. Kalau mau disaum lagi, saum lagi, boleh, silahkan ya, perbanyak saja. Tapi jangan ditimpa ya Daud dengan Senin Kemis, karena satu amal satu perbuatan ya, satu niat satu perbuatan. Maaf Ustadz, saya punya rumah Quran, mau kerja sama bimbingan tahsin, boleh ya, boleh. Teman-teman semuanya, klik di bawah ini link ya, yuk klik ya. Mau Ramadan, saya punya program layanan pendampingan khataman Al-Quran gratis yang akan dibimbing oleh guru-guru terbaik dari Cinta Quran, namanya Cinta Quran Call. Nanti setelah acara ini saya langsung putarkan tayangannya. Apa itu Cinta Quran Call? Pendampingan baca, perbaikan bacaan, dan memahami bacaan dari Cinta Quran. Gratis. Kami yang menelpon antum, dan antum tinggal hanya janji saja mau jam berapa, insya Allah kita akan berikan layanannya ya. Baik teman-teman semuanya, Masya Allah banyak sekali nih dari Singapura, dari Malaysia, Masya Allah, Alhamdulillah ya, mudah-mudahan ya. Ayo, Bismillah ya, Masya Allah, yuk. Oh betul tuh, waktu mau lahiran diajarin guru ini, mudah-mudahan lahirnya bener kan ya. Iya, istri saya itu melahirkan 2 anak, itu zikirnya itu, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Lahir plong gitu, dua-duanya normal, alhamdulillah nggak operasi ya. Ayolah teman-teman, jangan ragu lah, itu Nabi Yunus. Nabi Yunus itu dikurung di perut ikan paus, itu nggak minta keluar. Jadi kalau antum ada masalah, jangan minta keluar, tapi antum ngaku antum tuh zolim, antum tuh ngaku antum banyak dosa gitu. Jadi bukan minta, tapi ngaku. Allah tuh lebih senang kalau kita ngaku daripada minta gitu ya. Jadi ngaku, hamba ini zolim ya Allah, hamba ini kotor ya Allah, ampuni hamba, engkau ini Tuhan ya Allah, tidak ada Tuhan selain engkau maha suci ya Allah. Itu paling tok cer itu, Insya Allah ya.